Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM saya 1961201651 dari kelas KL Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dosen saya sampaikan yang bernama Bu Meta Dwi Aprianti. Nah, materi ini berjudul Siklus Hidup Produk dalam Manajemen Strategi. Peranan manajemen strategi dalam siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, dimulai dari diperkenalkannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Nah, tahapan siklus hidup produk pada umumnya memiliki 4 tahapan, yaitu perkenalan, introduction, kedua perkembangan, growth, ketiga kedewasaan, maturity, keempat penurunan, decline. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai keempat tahapan siklus hidup produk dan beberapa strategi umum yang digunakan produsen dalam memasarkan produknya berdasarkan fase atau tahap siklusnya. Tahap pertama, yaitu tahap perkenalan, adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Ciri-ciri tahap perkenalan yaitu 1. Produk baru diluncurkan ke pasar, kedua, omset penjualan yang masih rendah, ketiga, kapasitas produksi masih rendah, keempat, biaya per unit yang masih tinggi, kelima, cash flow negatif, keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya, ketujuh, diperlakukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya, yaitu biaya promosi yang tinggi. Strategi yang sering digunakan dalam tahap perkenalan yaitu 1. Mendorong adopsi pelanggan, kedua, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran produk dan juga untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. Ketiga, menggunakan strategi harga peluncuran, skimming atau harga penetration. Keempat, distribusi yang berfokus pada wilayah yang terbatas. Kedua, tahap perkembangan, growth, adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-ciri pada tahap perkembangan ini yaitu 1. Memperluas pasar, kedua, omset penjualan yang naik signifikan, ketiga, meningkatnya kapasitas produksi, keempat, produk mulai diterima oleh pasar. Strategi yang sering digunakan dalam tahap perkembangan yaitu 1. Membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek. Kedua, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Ketiga, meningkatkan kualitas produk yaitu seperti menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau varian. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan, maturity, yaitu peningkatan omset penjualan yang mulai lambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Ciri-cirinya yaitu 1. Kapasitas produksi yang tinggi, kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan yaitu 1. Memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan model, warna, bau, rasa, estetika. 2. Meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional. Keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Nah, tahapan terakhir yaitu tahapan keempat, tahap penurunan, decline. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-cirinya yaitu 1. Laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Kedua, pasar menjadi jenuh. Ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Keempat, kapasitas produksi yang akan menurun. Strateginya yaitu 1. Melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Kedua, mempersempit saluran distribusi. Ketiga, menurunkan harga
berpeluang menjaga daya saingnya. Selain itu, ada strategi ekstensi, yaitu perpanjangan. Untuk memperpanjang umur produk, strategi yang sering dilakukan oleh produsen agar memperlambat produknya memasuki tahap penurunan diantaranya yaitu 1. Periklanan, mencoba untuk menambah pengguna baru dan berusaha meningkatkan pengguna lama. 2. Menurun harga, berusaha untuk menarik pelanggan baru. 3. Penambahan nilai, menambahkan fitur baru pada produk saat ini, contohnya menambahkan fitur WiFi pada kamera. 4. Menjelajahi pasar-pasar baru, mencoba menjual produk ke luar negeri. 5. Memperbaiki kemasan, menggantikan kemasan pada produk dengan warna yang lebih cerah dan segar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.